Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Video yang sebelumnya kemarin saya membahas tentang kista ovarium. Kalau kita terkena kista ovarium, kemudian what next gitu ya. Dan sekarang saya akan membahas tentang kalau kita dibilang oleh dokter kandungan ada mioma uteri, kemudian sebaiknya diapakan gitu ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi mioma uteri. Mioma uteri ini adalah suatu tumor jinak yang terjadi akibat otot rahim yang membesar yang tidak bisa dikendalikan. Ada banyak jenis ya. Ada yang posisinya itu di bawah lapisan lendir rahim, ada yang di dalam otot rahim, ada juga yang di lapisan luar rahim, di bawah lapisan luar rahim. Biasanya gejala yang sering dikeluhkan adalah yang pertama adalah perdarahan, kemudian beberapa pasien mengeluhkan juga nyeri saat haid, atau pada yang sudah menikah biasanya ada keluhan sulit memiliki keturunan. Dan mioma uteri ini cukup banyak kasusnya, seringkali juga dikeluhkan karena adanya benjolan yang mengganggu yang secara estetik membuat seorang perempuan itu tidak nyaman. Biasanya seperti orang yang sedang hamil, padahal itu isinya adalah suatu mioma. Nah, mioma ini tentu gejalanya seringkali berkaitan dengan besarnya atau ukuran miom tadi. Kalau ukurannya kecil, kemudian lokasinya di lapisan luar rahim, biasanya tidak ada gejala yang berarti. Namun kalau ukurannya kecil tapi lokasinya ada di bawah lapisan lendir rahim, biasanya akan disertai dengan perdarahan yang cukup banyak. Dan biasanya yang tipe begini justru yang tipe yang sulit memiliki keturunan. Kemudian bila teman-teman sekalian sudah pernah didiagnosis oleh dokter ada miomnya, nah kemudian diapakan? Pertimbangan untuk tata laksana pada mioma uteri ini cukup banyak. Yang pertama adalah keluhan. Kalau keluhannya sangat mengganggu, ya, misalnya perdarahan cukup sering, kemudian disertai nyeri haid yang sangat mengganggu, biasanya dokter akan menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi. Atau misalnya sudah menikah bertahun-tahun namun sulit memiliki keturunan, biasanya dokter akan menyampaikan sebaiknya dilakukan tindakan operasi. Namun bila ukurannya cukup kecil di bawah 5 cm, kemudian gejalanya tidak terlalu banyak mengganggu, hanya temuan insidentil pada saat pemeriksaan rutin misalnya, maka biasanya dokter kandungan akan menahan untuk tidak melakukan operasi atau observasi secara berkala, misalnya tiap 3 bulan sekali mengukur ukuran miom tersebut, atau setiap 6 bulan sekali tergantung besar dan keluhan yang dirasakan oleh pasien ya. Yang seringkali menjadi masalah, menjadi pasien bingung pertimbangannya itu apakah diangkat miomnya saja atau diangkat dengan rahimnya. Nah, untuk yang satu ini tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus didiskusikan dan harus dikomunikasikan kepada dokter kandungannya. Pertama, usia. Bila usianya itu sudah 45 tahun ke atas ya, kemudian gejalanya cukup berat ya, kemudian jumlah anak sudah cukup begitu, kemungkinan besar bisa disarankan sampai dengan angkat rahim. Karena apa? Karena terus terang saja miom ini adalah penyakit yang gampang berulang meskipun sudah dilakukan operasi angkat miomnya saja. Nah, misalnya pada kasus masih usia muda, kemudian jumlah anak masih 1 atau masih 2 dan masih ingin memiliki anak lagi, maka tentu pilihan yang terbaik adalah dilakukan operasi miomnya saja. Tentu dengan risiko bahwa miomnya ini suatu hari ada kemungkinan tumbuh kembali, karena bagaimanapun miom ini asal mulanya dari rahim. Selama masih ada rahim, maka miom akan bisa muncul kembali. Satu lagi yang perlu diwaspadai adalah bahwa miom ini jarang sekali dia satu biji saja single gitu, jarang sekali. Biasanya dia lebih dari satu
meskipun ukurannya bervariasi. Misalnya di satu tempat dia ukurannya 10 cm, tapi di tempat yang lain hanya 1 atau 2 cm. Dan ini memang hampir 90% sifat miom seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir untuk miom ini, karena miom ini jinak, ya. Miom ini jinak, dan memang gejala yang muncul, ukuran yang dirasakan sebesar apa, kemudian adakah nyeri haid atau tidak, itu sifatnya individual sekali, tidak bisa disamaratakan. Dan ini yang menyebabkan tata laksana miom ini bervariatif, ya. Bisa angkat rahim, bisa angkat miomnya saja, dan itu tidak sama setiap orang. Nah, kemudian apakah ada obat yang bisa diminum selama dalam pengobatan, misalnya dalam observasi gitu. Dokter misalnya mengatakan tiap 3 bulan dilakukan USG untuk evaluasi miomnya misalnya. Apakah selama 3 bulan mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Sampai sejauh ini belum ada obat-obatan yang terbukti berhasil secara signifikan atau secara seragam gitu ya pada setiap pasien untuk mengecilkan ukuran miom. Sampai saat ini belum ada rekomendasi, karena memang miom ini cenderung sifatnya lebih ke faktor genetik, bukan ada ada penyebab yang pasti begitu ya. Dan memang bersifat hormon dependent, yaitu berkaitan dengan adanya faktor hormon estrogen yang sering dijadikan sebagai salah satu pilihan terapi, ya, meskipun bukan terapi yang direkomendasikan. Itu adalah preparat-preparat atau sediaan atau obat-obatan yang mengandung progesteron. Namun demikian sampai sekarang tidak atau belum menjadi rekomendasi resmi untuk obat-obatan. Jadi cenderung cukup dilakukan observasi saja setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Dan jangan lupa juga dievaluasi bila ada keluhan-keluhan lain yang menyertai selain keluhan masalah reproduksinya. Misalnya gangguan buang air kecil, gangguan buang air besar, atau perut yang sangat membesar. Tentu itu harus dipertimbangkan untuk lakukan operasi. Karena apa? Karena bila sudah ada pendesakan massa akibat miomnya terlalu besar, tentu bisa mengganggu organ-organ lain yang justru menyebabkan komplikasi yang berbahaya, misalnya gagal ginjal, kemudian konstipasi yang berulang, dan itu tentu menyebabkan kualitas hidup seorang perempuan itu menjadi terganggu sekali. Saya juga berpesan bahwa miom ini tidak bisa diobati dengan obat-obatan tradisional, ya. Apapun obatnya, herbal lah, jamu lah, pijat lah, sebaiknya hindari hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Sampai saat ini tidak terbukti secara signifikan, atau sama sekali belum ada bukti yang berbicara bahwa pengobatan herbal, terapi akupunktur dan sebagainya bisa mengurangi ukuran miom. Yang sudah diupayakan dari sisi ilmiah saja belum ada obatnya, belum jelas. Apalagi yang herbal yang belum ada bukti ilmiahnya. Dan ini daripada buang-buang uang yang tidak perlu, lebih baik ikuti saran dokter kandungan yang melakukan pemeriksaan terhadap Anda. Bagaimana dengan pola hidup, pola makan begitu ya? Sampai saat ini tidak ada pantangan nutrisi tertentu atau zat-zat makanan tertentu yang dikondisikan berbahaya untuk miom. Harus pantang ini, harus pantang itu, tidak ada. Jadi untuk makanan tidak ada masalah selama tidak ada penyakit-penyakit penyerta yang lain. Miom tidak ada kaitannya secara khusus dengan makanan tertentu. Tentu pola hidup sehat secara umum, banyak aktivitas, istirahat cukup, kurangi stres yang tidak perlu, tentu itu akan sangat membantu untuk mengurangi gejala-gejala yang timbul. Jadi perhatikan bila ada muncul benjolan, gejala yang tidak nyaman di perut bawah, kemudian perdarahan haid yang tidak biasa, yang cukup banyak, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter kandungan, jangan sampai terjadi keterlambatan penanganan. Baik, saya rasa sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.